Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada. Kali ini Ami ada bersama dengan seseorang yang sangat menginspirasi. Kita akan kulik nanti apa saja yang dia lakukan untuk UMKM dan apa kiprahnya untuk UMKM. Selain itu beliau juga mempunyai produk unggulan yang produknya sudah keliling ke Indonesia. Kemana saja nanti kita juga kulik. Dan apa produk beliau? Beliau mempunyai produk yaitu madu mongso dengan aneka varian rasa. Dan itu belum ada di mana-mana. Beliau satu-satunya orang pertama yang membuat madu mongso ini dibuat dengan beberapa varian rasa. Nah, ini sekarang kita ada di tempat produksi beliau. Bisa dijelaskan nih Bunda, apa saja bahan-bahan untuk bikin madu mongso yang viral itu? Iya. Saya jelaskan untuk pertama kali kita memang pembuatan dari beras ketan. Beras ketan itu nanti kita bersihkan dulu, habis itu kita kukus. Setelah kita kukus, kita proses per tape. Untuk ditape dulu, tape ketan dulu. Tape ketan dulu itu kurang lebih sampai 4 hari. 4 hari itu. Tapi kalau untuk yang ini yang ketan putih kan, untuk yang di varian rasa kan saya pakai ketan putih. Kalau di ketan hitam biasa yang original. Justru kalau yang ketan hitam itu kalau lama tambah enak Bu. Gitu. Kalau jadi terasa tapenya juga tambah celok gitu, tambah terasa. Terus juga kan kadang ada ketan hitam itu ada yang apa ya, ngelapis ya. Kita kan ngikutin orang-orang nih. Ada yang ngeletis, ada yang enggak. Lah orang-orang ini maksudnya tuh maunya tuh minta yang enggak ngeletis. Gitu. Yang lembut. Yang lembut. Ya, udah termakan kayak itu jadi ini otomatis agak lama. Saya diproses tape, 1 minggu pun juga nggak apa-apa. Itu justru malah enak juga, yaitu tadi terasa tapenya itu sudah celok kayak gitu. Kita ada manisnya, ada kecutnya, tapenya juga terasa. Ya kayak gitu. Kalau kali ini berarti ini proses saya ini di santan. Ini santannya ini kita kita masak. Ya. Kurang lebihnya ini 2 jam. Oh ya lama juga sampai, ya berarti ya? Iya, sampai dia itu sampai dia mengental. Kalau orang Jawa itu maksudnya bilangnya ngotauloh. Kayak gitu. Jadi ini gelembungnya ini masih sudah ini belum ini masih lama. Ini padahal sudah mulai dari jam 9 tadi sampai sekarang masih belum kayak gini, masih gitu. Berarti sampai agak kering. Iya, ada santannya itu sudah bener-bener kayak kanil. Itunya aja gitu. Kanil terus. Habis itu setelah ini sudah sah, baru kita masukkan tapenya ini. Proses tapenya tadi. Ini proses tapenya. Asik ya. Seperti kayak ini. Ini yang original ketan putih, yang ketan putihnya. Nanti fermentasi saya kasih dengan buah segarnya durian. Berarti ini lagi bikin yang varian durian. Yang varian durian. Nah ini brand saya memang durian banyak peminatnya. Gitu. Iya berarti itu yang paling yang paling apa istilahnya paling banyak digemari. Yang banyak diminati itu rasa durian. Di toko-toko pun yang habis dulu itu durian dulu. Saya suka sisapnya sebenarnya. Lah orang kan kadang ya mana yang suka gitu aja. Sisanya enak soalnya. Iya, ya kita soalnya pakai buah Bu, nggak pakai perasa, nggak pakai tambahan esensial atau apa-apa. Kita langsung buah segar. Jadi teman-teman jangan takut ya, madu mongso ini benar-benar pakai buah, tidak pakai esensi sama sekali. Betul. Jadi setelah itu nanti baru dicampur jadi satu, terus dimasak. Nah gitu. Itu pun pengadukan kurang lebih sampai 3 jam lagi. 3 jam lagi, cukup lumayan lamanya. Ini aja yang santan sudah mulai dari jam 9 sampai sekarang. Ini sudah jam 2 jam ya? Iya. 2 jam lah. Sekarang terus belum nanti ngaduknya masuknya 3 jam. Iya. Dan itu harus diaduk terus ya? Iya, kalau sudah masuk ini tapenya ini sudah harus masuk ngaduk terus. Kurang lebih 3 jam prosesnya. Makanan enak itu ternyata juga cukup lama prosesnya. Ribet juga, tapi banyak diminati. Anak kecil pun juga suka itu. Soalnya apa? Produk saya ini nggak pakai tambahan apa-apa. Makanya anak kecil-kecil ya udah kalau minta saya kasih. Soalnya saya menjamin nggak ada tambahan apa-apanya. Walaupun
ini bisa bertahan sampai 6 bulan ya. Iya, betul. Ya fermentasinya tadi kan ada gulanya, terus kita pengadukan juga lama. Gitu. Kurang lebih kan 6 jam gitu. 6 jam ya lumayan kalau kita sudah proses kayak gini. Sip pengaruhnya hebat sekali. Jadi, Asik ya prosesnya teman-teman, 6 jam untuk mendapatkan rasa taste yang luar biasa. betul. Berarti sekarang ini lagi proses untuk penimbangan ya ini kuda. Iya, Kalau penimbangan sampai berapa gram ini? 250 gram. Oh, 250 gram untuk masing-masing varian. Iya, berarti. 250 gram. Kalau yang merah berarti rasa Yang merah itu yang original ketan yang hitam. original. Yang ketan hitam. Jadi soalnya kan berarti untuk macam-macam rasa ini ditengarai pakai warnanya Iya, berarti. nah, ada perbedaan biar tahu orang itu oh beda ini, oh ini rasa ini, oh ini rasa ini, nah, kayak gitu sih. Ini bentuknya lucu ya sahabat Ami. Jadi beliaunya dulu kalau Ami itu waktu masih kecil nih, kalau bentuknya seperti ini adalah Iya, makan permen. kacang. Ada permen payung. Permen payung. Atau kalau nggak gitu kacang itu Iya. di model kayak gini, kacang-kacang ya, kacang tanah, kacang apa dulu waktu Ami masih kecil. Sekarang kan sudah sepuh, sudah eyang. Jadi kalau lihat ini ingat masa kecil. Ternyata bunda kita ini yang jenius ini, dia bikin ini untuk mengingatkan kita masa kecil. Kenapa kok terinspirasi ini, kok nggak bikin bulat atau bikin lonjong gitu? Nah, itu kan apa ya, kita tuh membuat inovasi itu biar menarik kan kayak gitu. Jadi ini kan ibaratnya jajanan jadul ini Bun. Iya. Nah, jajanan jadul diangkat lagi supaya orang zaman milenial ini supaya mau ada ketertarikan, makanya ada rasa tadi itu sama bungkusnya ini biar menarik. Oh apa sih ini loh, orang kan gitu. Iya. Nanti apa maksudnya itu tanya-tanya ini apa loh, bungkusnya kok gini, kok orang jelimet kayak gitu lah. Memang kita itu yang dibuat orang menarik itu kayak gitu. Keren. Idenya luar biasa ya, nggak nyangka nih. Kalau ini memang bikinnya jelimet sih. Nanti kita akan coba tahu 1-2 caranya. Jadi caranya nggak mudah untuk memasukkan ini sampai ke sini, oke? Tapi makannya cuma slup gitu aja. Memang antik ya bentuknya. Banyak juga isinya ternyata. Ya, 250. Isi kurang lebih 19. Oh, 19. Iya. Lumayan ya, banyak ya. Iya, 19. Tapi kita pakai
patokannya gram Bu, nggak bisa kalau patokan isi itu nggak bisa. Kadang kan nggak sama. Iya, masuknya itu biar nggak sama. Kadang tuh ada yang kecil, ada yang agak besar kayak gini. Ini udah mending nanti kalau nggak pas itu pas ketepaan yang kecil-kecil gitu. Agak kecilan dikit. Jadi kita patokannya gram. Dan ini termasuk sudah standar untuk pengemasan yang benar. Maksudnya pengemasan benar itu adalah ketika kemasan ini diedarkan, ini kemasan ini sudah memenuhi standar untuk kelayakan bagi konsumen juga. Contohnya nih, ada diproduksi oleh siapa, ini udah ada ditulis. Terus kode produksi pembuatan, expirednya, berat bersih, komposisi, PIRT, halal, semua udah dicantumkan ada. Dan makanya kenapa produk ini bisa masuk ke pasar retail di Indomaret, karena selain rasanya, terus harganya, packagingnya, dan surat-surat lisensi untuk surat izin edarnya sudah ada semua, lengkap semua. Hai sahabat Amik dimanapun Anda berada, sekarang ini kita lagi mau bincang-bincang nih dengan seseorang yang inspiratif lagi, keren lagi. Siapakah dia? Kita akan kulik beliau dengan kita kenalan dulu ya, nama beliau siapa, usahanya apa. Oke, inilah orang di sebelah saya. Coba diperkenalkan dulu namanya siapa Bunda? Oke, iya. Nama saya Kusmiati. Saya punya produk madu moso all varian. Punya bermacam-macam varian rasa buah segar. Ada sekitar berapa varian ini Bunda? Ada 4 varian. Ya, yang 3 varian. Maksudnya yang rasa buahnya itu ada 3, tapi tetap ada yang original. Ketan putih sama ketan hitam. Itu tadi saya ada punya 5 item. 5 item varian. Betul. Dengan rasa buah-buah. Iya. Ini kalau sementara ini ada durian, terus ada sirsa, ada jambu merah. Jambu merah juga. Iya. Terus kalau yang kurma. ini kurma. Oh, berarti memang dari kurma berarti tadi ya. Nah, sahabat tahu nggak bahwa selain mempunyai produk yang tadi kita lihat, Bunda di sebelah kita ini adalah pelopor penggiat UMKM yang ada di wilayah Gresik. Jadi di Jawa Timur tapi khususnya di Gresik. Kenapa kok bilang begitu? Karena beliau ini adalah pionir yang produknya itu masuk ke pasar retail yang ada di beberapa wilayah kota. Mungkin boleh disebutkan ya Indomaret gitu. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama kali mencoba untuk bisa bekerja sama. Mungkin banyak di luar sana yang sudah bekerja sama, tapi Gresik ini kan wilayahnya kecil. Jadi beliau mencoba untuk bagaimana produk UMKM ini bisa masuk ke pasar itu. Hal itu tidak mudah, sulit banget ya Bu Kus ya. Jadi banyak pertama kali apa sih yang dilakukan Bu Kus sehingga Bu Kus ini akhirnya bisa memasuki pasar retail tersebut? Ya, awal mula kan saya ini mencoba dengan produk saya ini, pengen maju, pengen naik kelas, pengen tahu dari semua orang biar tahu produk saya ini kayak apa. Kayak gitu. Awal mulanya begitu saya pengen masuk ke toko retail ini pertama memang Indomaret. Saya mencoba permisi dulu ke kantor Indomaret. Bisa enggak dengan produk saya ini masuk ke toko retail Indomaret. Ternyata di situ saya diperbolehkan dan alhamdulillah mulai tahun 2019 sampai sekarang ini sudah berjalan lancar. Berarti cukup lumayan ya dari 19 sampai ini 3 tahun. Betul. Terus untuk masuk ke sana apakah begitu ngomong terus langsung bisa masuk ya, atau bagaimana? Ya
ya perlu pembicaraan yang sangat panjang juga. Saya bolak-balik ke Surabaya, ya kantornya kan Surabaya, jadi bolak-balik ke sana, apa yang perlu diperlukan, prosedurnya kita harus sesuai dengan prosedurnya di toko retail, di Indomaret itu tadi, dengan sistemnya yang kayak apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk memasuki pun tidak semudah Tidak membalikkan semudah, tangan betul, ya. betul, tidak Berarti harus semudah. ada tahapan-tahapan. Kalau Iya. misalkan produknya ini packagingnya harus bagaimana, rasanya Iya. bagaimana. Memang tetap ada kurasi dari pihak manajemen Indomaret. Satu masalah packaging, keduanya itu masalah rasa, terus yang ketiga ini masalah perizinan. Perizinan itu memang sih untuk minimal tuh ada PIRT. Tapi berhubung kita sudah masuk di toko modern, otomatis mengenai halal itu harus ada. Kayak gitu. Karena itu jaminan untuk Jaminan konsumen. untuk konsumen kayak gitu. Produk kita sih kalau sudah halal kan kita juga enak juga kan Bun, kayak gitu. Itu prosesnya kayak gitu. Akhirnya terjadi MOU antara saya dengan pihak Indomaret. Akhirnya bisa masuk Bisa ke situ jalan, dan akhirnya bisa membawa masuk, betul. produk teman-teman yang juga. lain untuk bisa masuk juga. Betul. Dan untuk itu kriteria apa yang paling pokok yang harus atau wajib diketahui oleh para UMKM ya nih teman-teman yang di luar sana ya. Karena orang bilang oh masuk ke pasar retail gampang, tidak, ternyata tidak gampang. Jadi masuk ke pasar retail kita harus mempersiapkan semuanya. Boleh disebutkan nih untuk packagingnya apa? Kan ada kriteria selain rasa, harga, terutama di packaging katanya, karena kemarin banyak packaging itu yang akhirnya harus betul, balik gitu. Betul. Semua sih gini Bu, bukan masuk di toko retail aja. Dari semua itu memang sudah ada standarnya untuk masalah packaging. Di kemasan itu yang harus ditampilkan itu apa dan harus yang nggak ditampilkan itu apa. Yang nggak ditampilkan itu satu itu yang utama nomor telepon. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang belum tahu ini, yang masih awam atau apa itu, dulu itu nomor telepon dicantumkan semua. Karena biar langsung menghubungi. Ya. Nah, kayak gitu. Setelah itu sudah dapat masukan kan, oh ya, berarti kan nomor telepon juga nggak boleh. Habis itu untuk masalah packaging yang harus ada di packaging ini, terutama komposisi. Biar orang tahu oh komposisinya tuh apa, kan kayak gitu. Kayak saya Mas Dumongso, komposisinya nih tepung beras ketan, gula, terus buah segar sesuai dengan variannya masing-masing, sama santan, kan kayak gitu. Terus diproduksi itu juga harus tampil juga diproduksi oleh siapa, kan kayak gitu. Diproduksi misalkan saya sendiri ARB Jaya, kan kayak gitu. Terus berat, lah ini dari teman-teman ini kebanyakan ini setelah saya kemarin tuh sempat dimintai sama dinas Gresik, Diskoperindak itu untuk dikurasi bagian produk yang baru-baru masuk itu, terutama memang orang-orang tuh masih ya itu tadi lah masih awam ya, mungkin belum ada sosialisasi atau apa tuh untuk harus apa yang harus ditampilkan. Neto atau berat ini kebanyakan orang-orang nggak tahu. Terus pokoknya ditimbang. Nah ditimbang ini beratnya berapa? Kan kayak gitu. Sampai bisa menentukan harga itu, tapi belum bisa beratnya ini berapa. Ya wis beratnya sak sembarang lho. Ya nggak bisa tahu kayak gitu. Jadi makanya kita tuh yang harus penting di packaging itu komposisi, berat, terus expired. Nah itu. Terus diproduksinya juga itu diproduksi oleh siapa, habis itu variannya. Nah varian ini kebanyakan juga ya gitu, ada original, ada yang pedas, ada gini, tapi cuman kolom-kolomnya aja, nggak dicetak atau nggak itu, jadi kan bingung juga, si konsumen sendiri pun juga bingung, ini masuk yang kriteria apa, kan juga bingung gitu. Terus kalau tadi yang ngomong masalah berat ya, net atau berat, kebanyakan teman-teman UMKM itu tidak tahu bahwa sebenarnya berat bersih adalah berat untuk dalamnya, untuk produknya. Iya, sedangkan untuk luar ini harus dihitung sendiri, jadi sebelum ditimbang harusnya tahu kita dulu. menentukan harga itu kan jadi berat kita, misalkan produksi kita ini jadi 1 kilo, buat 1 kilo, terus jadi berapa?
berapa piece ini kan gitu. Nah setelah ditimbang baru kita bisa kalkulasi masalah harga gitu. HPP kita juga sudah masuk, baru kita ada di harga jual. Kalau belum ada kayak beratnya berapa kan juga kita masih bingung. Nah, di awang-awang cuman gitu aja. Gitu loh. Kebanyakan dari orang-orang itu kayak gitu yang masih awam-awam itu. Makanya untuk kita masuk di toko retail ini saya menganjurkan dari teman-teman itu untuk HPP-nya jenengan itu berapa? Gitu. Setelah itu baru masuk ke harga jual. Nah itu berarti sudah, kalau memang sudah ada harga jual kan otomatis itu untuk transportnya, untuk packagingnya, untuk bahan bakunya itu sudah masuk semua, baru tentukan harga jualnya tadi. Jadi sebenarnya kita belajar itu untuk UMKM yang baru itu lebih detail lagi. Betul. Karena tidak gampang karena begitu ketika kita salah ngitung masuk ke pasar retail ya sudah nggak bisa balik lagi kan otomatis. Soalnya kan di pasar retail kayak modern sendiri kan sudah nggak mau tahu harga jualnya sana berapa, ya udah gitu. Ternyata dihitung itu kita rugi loh, kan kita sendiri yang rugi kan gitu. Betul. Bukus ini selain di pasar retail yang disebutkan tadi, ternyata kan juga mengadakan kerjasama di pasar-pasar retail lainnya. Dan di Indonesia kan banyak sekali di pasar retail, dan ternyata usaha dengan untuk masuk ke pasar retail lainnya kan juga berhasil. Metode ini apakah nantinya itu bisa diduplikasi oleh teman-teman daerah yang lain, ketika teman-teman daerah lain ini otomatis kepingin juga kan mereka itu bisa meniru apa yang jenengan lakukan di Gresik ini? Bisa dengan kita saling via telepon atau gimana ya, kita saling sharing ya Bu ya, berbagi ilmu. Kita masuk ke toko modern kayak apa, kita harus bagaimana kan kayak gitu. Kita juga ikuti aturan, maksudnya manajemennya si pihak toko modern tersebut. Kita di Gresik ini saya sudah insya Allah ya untuk di bulan depan ini Farmer, Lotema, terus sama yang di mana itu Superindo, Alfamidi, insya Allah produk-produk UMKM Gresik insya Allah sudah masuk ke sana. Udah masuk ke pasar-pasar. Udah masuk ke toko modern. Termasuk toko-toko besar kayak Betul, Sarikat Jaya. Betul, Sarikat. Dan itu pun saya dan nggak semudah itu. Karena apa? Di toko modern sendiri itu kan beda administrasinya juga. Dia menawarkan dengan, kalau UMKM sih mungkin dengan free, nggak ada berbayar atau apapun, nggak ada. Tapi kalau misalkan pengen dengan yang reguler itu ada listing fee-nya, ada listingnya, maksudnya berbayar untuk sewa raknya. Betul, mungkin untuk gitu sewa ya kayak gitu. Makanya nggak semudah itu juga kita masuk ke toko modern itu. Soalnya kadang kita dikenakan berbayar yang tadi gitu. Tapi kalau kita bilang kalau kita memang UMKM, betul-betul UMKM, kita nggak berbayar. Oh bisa ya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kalau kalian mau pengen sharing bagaimana untuk UMKM yang diperbantukan dengan tidak berbayar, itu nanti bisa menghubungi admin yang ada di deskripsi, di mana nanti ketika bertanya bisa nanti dihubungkan dengan Bukus ya. Jadi untuk sharing ilmunya Bukus akan membantu. Dan sebenarnya kita para UMKM ini yang sekarang ini ada undang-undang Omnibus Law ya kalau nggak salah ini, itu kan sebenarnya ada publik, toko-toko publik atau tempat-tempat keramaian itu yang memang wajib untuk memberikan space sebesar 30% ya untuk UMKM. Nah itu sebenarnya undang-undang itu menguntungkan kita nih sahabat UMKM yang ada di luar sana. Cuman kadang tidak ada yang tahu, dan bagaimana harus menembus ke sana, kalian boleh nanti untuk menghubungi admin yang ada di deskripsi untuk bertanya bagaimana supaya itu bisa terjadi dan kalian bisa bersinergi dengan pasar retail. Dan Bukus tidak keberatan untuk berbagi nantinya. Kita akan mencoba untuk berbagi ya Bukus. Ada harapan nih Bukus untuk para UMKM ke depannya, khususnya yang di wilayah kita ini? Harapan saya kita bisa untuk ke depannya itu saling menguatkan, dan kita tuh siap. Kalau memang benar-benar siap untuk masuk di toko modern, ya itu tadi saya bilang nggak semudah itu masuk di toko modern. Karena apa?
Ya ini harus kesiapannya tadi. Pertama modal. Berarti siapin mental ya. Siapin mental juga gitu. Bisa nyelonong deh toko modern tuh kayak apa. Dan kita tuh harus siap juga modalnya kayak apa. Dan kita harus mengikuti aturan di toko modern itu seperti apa. Gitu. Jadi itu yang dipersiapkan untuk para UMKM yang di wilayah Gresik ini terutama harus memang kuat mental juga. Kita branding produk, beliaunya juga apa ya, saling menguntungkan, intinya kayak gitu Bun. Intinya kita branding produk kita, waduh sudah masuk di toko modern kayak di Farmer atau Indomaret atau di Alfamidi. Terus si pihak Alfamidi atau Indomaret tuh dia juga berbangga juga karena sudah menggandeng dengan UMKM yang di wilayah tersebut kayak gitu. Jadi kita saling menguntungkan kayak gitu. Itu kemarin yang sempat disinggung sama manajer Farmer itu kayak gitu. Berarti kita saling untung ya Bu ya. Oh ya, iya, berarti ada simbiosis mutualisme. Betul, kayak gitu. Itu yang kerja sama kita selama ini kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman UMKM ini? Untuk pesan saya sih apa ya, saling kerjasama, kita saling membantu antar tim, terus apa ya, pantang menyerah, kita tetap semangat untuk cari rezeki yang barokah, nggak pandang bulu walaupun itu banyak godaan, kerikil-kerikil, tapi yang penting kita punya optimis dan kita tetap ikhlas di jalan yang benar kayak gitu. Keren kan? Keren sekali orang di samping kita ini. Jadi beliau ini selain membantu teman-teman, beliau juga giat di dalam satu organisasi yang menggerakkan para UMKM ini untuk bisa memperbaiki produknya. Jadi di legalitas misalkan, legalitas itu kurang apa, beliau juga kumpulkan orang-orang ini untuk bersama-sama bagaimana legalitas itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Contohnya kayak kemarin itu ada halalnya, ada NIB ya kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita mau bersatu, terus kita mau saling gotong royong, sebenarnya hal untuk menciptakan UKM yang bisa mendunia itu bisa, kan seperti itu. Betul. Nah jadi yuk kita UMKM yang di Indonesia ini kita bersatu. Jangan lepas tali persaudaraan dan tali silaturahmi, bahwa apapun yang terjadi kayaknya kebersamaan ini membawa keberkahan ya. Betul. Gitu. Sukses untuk UKM Indonesia. Kita akhiri sekian. Terima kasih banyak Bu Kus atas ilmunya yang jelas. Nanti kalau teman-teman menghubungi berarti Bu Kus akan bisa memberikan sharing-sharingnya. Oke. Beliau sudah berjanji untuk membantu sharing-sharing, dan memang hidup ini akan lebih indah jika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi jangan pernah lelah berbuat kebaikan dan harus terus berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Tami, selesai sudah perjalanan kita hari ini untuk melihat bagaimana varian madu mongso dibuat dan siapa yang membuat, orang keren yang luar biasa. Nah ini nanti setelah diaduk-aduk, terus setelah agak kering, baru nanti buahnya ini bisa dimasukkan untuk akhirnya bisa menjadi satu kesatuan dengan madu mongso varian rasanya. Jadi kita tutup dan kita akhiri sampai di sini untuk perjumpaan kita di episode kali ini. Kita akan jumpa di episode berikutnya.